Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa di sini di channelnya Popoda. Meskipun masih dalam masa pembelajaran jarak jauh, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk tetap belajar. Ibu akan mengajak anak-anak untuk belajar perkembangbiakan tumbuhan secara generatif pada muatan pelajaran IPA di kelas 6. Seperti apa dan bagaimana? Yuk kita simak video pembelajaran berikut. Nah, kita amati sama-sama tumbuhan-tumbuhan berikut ini. Di sini ada tumbuhan jagung, jahe, mangga, dan lain sebagainya. Tumbuh-tumbuhan ini tidak serta-merta bisa menjadi besar, rimbun, berbunga dan berbuah ya anak-anak, tetapi melalui sebuah proses yang disebut dengan perkembangbiakan. Nah, yang akan kita cari tahu di sini adalah bagaimana tumbuhan ini bisa berkembang biak. Pada perkembangbiakan tumbuhan ini ada dua cara ya. Yang pertama perkembangbiakan secara generatif, yang kedua dengan cara vegetatif. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Apa itu yang disebut dengan generatif? Nah, generatif adalah perkembangbiakan secara kawin oleh tumbuhan yang berbiji. Terjadi dengan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Jadi dalam perkembangbiakan secara generatif ini diawali dengan penyerbukan ya. Sebelum lebih jauh kita memahami tentang perkembangbiakan generatif, baiknya kita amati dulu gambar bunga berikut. Kenapa harus bunga? Karena bunga adalah salah satu bagian dari tumbuhan ini yang paling banyak disukai banyak orang. Bukan saja karena bunga ini harum, akan tetapi bentuknya pun berwarna-warni, dan yang paling penting adalah kegunaan bunga ini sangat menentukan terhadap perkembangan atau perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kita cari tahu bagian-bagian bunga ini apa saja. Di sini ada kelopak bunga. Nah, kelopak ini merupakan bagian paling luar ya dari bunga, dan ini berwarna hijau seperti daun. Nah, fungsinya melindungi mahkota saat kuncup. Nah, kelopak bunga kemudian akan membuka saat mahkota bunga itu mekar dengan sempurna. Ini kelopak bunga ya fungsinya. Kemudian bagian yang kedua ada mahkota bunga, dan ini adalah sangat mudah dikenali karena berukurannya besar dan warnanya yang mencolok indah ya. Dan ini fungsinya membantu penyerbukan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menarik para kumbang untuk segera hinggap menghisap nektar ya, atau madu yang ada di dalam bunga ini. Ini fungsi dari mahkota. Kemudian ada bagian lain yaitu kepala putik ya. Nah, kepala putik ini adalah merupakan alat reproduksi bunga betina. Nah, jadi bukan hanya hewan atau manusia yang mempunyai alat reproduksi, tetapi bunga pun mempunyai alat reproduksi. Dan ini kepala putik ini adalah alat reproduksi betinanya dari tumbuhan. Nah, kemudian ada tangkai putik. Nah, tangkai putik ini gunanya untuk apa? Untuk menyangga ya, sebagai penyangga dari agar si kepala putik ini tegak berdiri. Jadi disangga oleh tangkai putik. Dan tangkai putik ini pun ya, tangkai putik ini pun sebagai alat penghubung nih di sini ya, sebagai alat penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Nah, dan kandungannya di sini nanti yang akan menjadi tempat bakal biji. Nah, kemudian di sini ada kepala sari. Kemudian ada bagian tumbuhan lain lagi, benang sari. Nah,
Benang sari ini adalah alat kelamin jantannya, yang tadi adalah kepala putih, alat kelamin betinanya, dan ini adalah alat kelamin jantannya. Ya, jadi di dalam tumbuhan ini atau di dalam bunga ini memiliki organ reproduksi yaitu putik dan benang sari ya. Kemudian ada lagi di sini bagian bunga yaitu bakal biji atau bakal buah. Jadi bakal biji ini adalah disimpan di sini ya. Fungsinya ini, bakal biji ini adalah melindungi sel telur. Nah, sel telurnya itu ada di sini di ovarium ya. Nah, melindungi sel telur supaya aman. Ya, ini letaknya ada di sini. Ingat-ingat nih, ini bakal biji yang nantinya akan menjadi bakal buah. Kemudian bagian yang lain adalah sini tangkai bunga ya. Tangkai bunga ini fungsinya sebagai penyokong atau sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Ya. Ini adalah bagian-bagian dari bunga. Nah, kita akan lihat berdasarkan kelengkapannya. Seperti tadi kita lihat di bagian-bagian bunga, ternyata ada yang bunganya itu sempurna dan ada bunga yang tidak sempurna. Nah, kok bisa ya? Nah, bunga sempurna itu seperti apa ya? Kita coba cari tahu dulu ya. Kok bunga itu ada yang sempurna dan tidak sempurna? Yang sempurna yaitu bunga yang memiliki dua alat reproduksi lengkap dalam satu bagian bunga, yaitu putik dan benang sari. Jadi bunga yang ada putiknya, ada benang sarinya, itu dikategorikan sebagai bunga yang sempurna. Ya. Contohnya di sini adalah bunga sepatu, kemudian bunga matahari, dan ada beberapa bunga lagi yang lainnya ya. Kemudian ada bunga tidak sempurna, berarti bunga yang tidak memiliki salah satu dari beberapa bagian tadi. Nah, itu contohnya ada di bunga kelapa, ada di bunga jagung, ada di bunga rambutan, dan ada beberapa bunga lain, tumbuhan lain yang tidak sempurna ya. Nanti kita bisa mencari tahu secara nyata dengan melihat bunga-bunga di halaman rumah, di kebun, dan di tempat-tempat yang lain. Nah, perkembangbiakan generatif ini kita lihat dari prosesnya, ya, yaitu tadi melalui penyerbukan. Nah, apa sih yang disebut dengan penyerbukan? Yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Seperti ini ya, jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, ini penyerbukan. Nah, kemudian ada pembuahan. Pembuahan adalah peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan dengan kepala putik atau sel kelamin betina. Nah, jadi dilebur tuh ya, sel kelamin jantan dengan kepala putik. Ya, di sini terjadi pembuahan di ovarium ya, yang nantinya akan tumbuh menjadi bakal biji, kemudian akan keluar menjadi buah. Jadi hasil dari pembuahan itu adalah zigot. Nah, namanya zigot. Kemudian zigot ini akan berkembang menjadi biji dan bakal buah, dan bakal buah akan menjadi daging buah. Nah, kita lihat penyerbukan ini berdasarkan asal serbuk sarinya. Ada yang disebut dengan penyerbukan sendiri atau autogami. Contohnya di sini bunga sepatu ya. Nah, yang disebut dengan penyerbukan sendiri ini adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Jadi penyerbukan ini ada dalam satu bunga. Ini ada dalam bunga sempurna ya. Ya, jadi prosesnya seperti tadi. Ada dalam satu bunga. Ini disebut dengan penyerbukan sendiri. Ya, contoh mangga, rambutan, jambu, ya, bunga, sepatu, dan lain sebagainya. Ini bisa melakukan penyerbukannya secara
mandiri. Kemudian ada penyerbukan tetangga atau bitonogami. Nah, di sini lihat penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih dalam satu tanaman. Jadi penyerbukan ini bisa terjadi antara bunga satu dengan bunga yang lain, tetapi masih ada dalam satu batang. Jadi jenisnya itu sama. Kalau misalnya bunga sepati ada di dahan bunga sepatu. Kalau bunga melati ada di dahan bunga melati, tapi berbeda tangkainya. Ini penyerbukan tetangga. Kemudian ada yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami. Seperti ini. Yaitu sebuah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga tanaman yang lain masih sejenis. Jadi berbeda tempatnya, tetapi dalam masih jenis yang sama. Kalau misalnya bunga cabai akan jatuh ke bunga cabai yang tetangganya, tetapi tidak dalam satu dahan, ya. Tetapi jaraknya berdekatan, ya. Mungkin dari bunga cabai jatuh kembali ke atau serbuk sarinya itu jatuh ke kepala putik dengan jenis yang sama, gitu, di situ, ya. Itu penyerbukan silang. Kemudian jenis penyerbukan yang keempat, ya, adalah buster, penyerbukan buster atau hibridogami. Contohnya seperti ini, ya, penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang berbeda jenis tanamannya. Tapi ini biasanya berada di tanaman yang satu rumpun, misalnya bunga cabai jatuh kepada bunga tomat, misalnya serbuk sarinya itu jatuh kepada bunga tomat. Ini penyerbukan buster. Nah, seperti ini, ya. Nah, contohnya serbuk cabai jatuh pada putik tomat atau sebaliknya. Nah, kemudian kita lihat penyerbukan berdasarkan pelantaraannya. Kita lihat ada penyerbukan dengan bantuan angin. Di sini penyerbukan dengan bantuan angin. Tuh, berdasarkan, jadi pelantarannya itu angin. Angin ini akan berhembus dan akan menerbangkan serbuk sari dari tangkai ini, ya, sehingga jatuh kepada kepala putik tangkai yang lain, misalnya di sini, ya. Jadi tertiup angin, kemudian serbuk sarinya ini jatuh pada kepala putik yang ada di tumbuhan. Ini proses pelantaraannya bisa dengan angin. Contohnya dalam penyerbukan jagung, ini yang dicontohkan, ya. Kemudian ada penyerbukan dengan bantuan hewan, ya, atau zoidogami, ini penyerbukan hewan, ya. Jadi penyerbukan hewan ini akan terjadi ketika ada hewan seperti kupu-kupu, kumbang, lebah, ya, atau serangga yang lain. Nah, kemudian serbuk sarinya ini akan menempel pada tubuh hewan, lalu ketika hewan itu hinggap kepada tumbuhan yang lain, maka akan menempel kepada tumbuhan yang lain. Jadi ini akan terjadi penyerbukan dengan bantuan hewan. Kemudian ada penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Air hujan yang jatuh mengenai tanaman akan mengakibatkan si serbuk sari ini, ya, rontok, kemudian terbawa oleh hujan dan mendekati bagian kepala putik pada bunga-bunga yang lain. Ada lagi dengan bantuan manusia. Nah, penyerbukan dengan bantuan manusia ini akan terjadi pada bunga yang memiliki yang tidak memiliki organ reproduksi yang lengkap, dibantu penyerbukannya oleh tangan manusia supaya bisa berkembang. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sampai di sini paham? Jaga kebersihan, jaga kelestarian lingkungan, tidak memetik bunga secara sembarangan. Biarkan bunga itu tumbuh dan berkembang secara alami, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari bunga tersebut.
Semangat untuk tetap belajar di rumah. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.